Aku tidak pernah berniat melawan. Sejak hari pertama melangkah di rumah Tini sebagai seorang istri, tujuanku hanya satu, menjadi rumah yang nyaman bagi suamiku, menjadi menantu yang sopan, ibu yang sabar. Jadi, ketika ibu mertua mulai datang dan ikut mengatur letak piring, cara mencuci baju, hingga cara menyusui, aku memilih diam. Kupikir diam adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ternyata aku salah. Diam yang terlalu lama perlahan-lahan membuat jati diriku menghilang. Dulu mama masak tidak pakai cara begitu. Anak jangan dibiasakan digendong terus, nanti bau tangan. Rumah kok masih berantakan? Kalimat-kalimat itu terdengar biasa kan? Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Tapi setiap hari aku merasa seperti sedang menempuh ujian yang soalnya selalu diganti setiap saat. Aku mulai ragu pada instingku sendiri. Padahal anak ini lahir dari tubuhku. Dia tumbuh dari doa-doa panjang yang kupanjatkan di sepertiga malam. Tapi kenapa di rumah ini, aku justru menjadi orang yang paling sering merasa salah? Aku tidak ingin suamiku memilih. Aku tahu itu ibunya, wanita hebat yang membesarkannya hingga menjadi pria yang aku cintai hari ini. Tapi aku juga istrinya, teman hidup yang seharusnya berjalan bersisihan. Setiap kali aku mencoba bicara, jawabannya selalu sama. Sudah ya sayang, mama memang begitu orangnya. Sabar ya. Sore itu, sebuah komentar kecil tentang bagaimana aku mendidik anakku kembali muncul. Kali ini, rasanya berbeda. Sesak. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku membuka keran air sedikit lebih keras, agar tak ada yang mendengar suaraku pecah. Aku menangis, bukan karena aku membenci mertuaku. Bukan karena aku ingin menang dalam adu argumen. Aku menangis karena aku merasa kecil di rumah yang seharusnya menjadi tempatku tumbuh. Aku menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku takut bersuara di rumahku sendiri? Malam harinya, aku memilih untuk tidak memendamnya lagi. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejujuran yang paling dalam. Aku mendekatinya dan berkata pelan, "Mas, aku tidak ingin melawan mama. Aku menghormatinya, sama seperti aku menghormati ibuku sendiri. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, aku juga sedang belajar jadi ibu. Berikan aku ruang untuk belajar dari kesalahanku sendiri." Tidak ada nada tinggi, tidak ada drama, hanya sebuah pengakuan. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar mendengarkan. Aku sadar satu hal sekarang. Menghormati orang lain tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri sampai habis. Menjadi menantu bukan berarti harus kehilangan suara. Hari ini, aku masih belajar, masih berproses, menata hati setiap kali ada kritik yang datang. Tapi, aku tidak lagi ingin menghilang demi terlihat baik di mata orang lain. Karena anakku sedang melihat, dan aku ingin dia tumbuh dengan satu pelajaran penting, bahwa perempuan bisa menjadi sangat lembut tanpa harus kehilangan dirinya sendiri.